gembira, Sobat Data kagem Pelita Raya. Pulang sekolah salim ke guru. Sae Nyebrang kali main ke kebon. artine Mau yang seru dan nambah ilmu. Ayo ikuti podcast Kicau Kenari Reborn. Yeay. Sudah gembira, pernah dengar gak kalimat data BPS itu serius banget? Serius sih iya, tapi membosankan dulu. Untuk membuktikannya akan kita bahas di episode kali ini dengan tema publikasi punya cerita. Dan saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat fenomenal dari BPS Kota Blitar. Beliau adalah Ketua Tim Nerwilis dan juga PJ penyusunan publikasi analisis tahun 2025. Sudah gembira ada yang tahu? siapa sih? Mari kita sambut Mbak Tania. Halo Mbak Tania, assalamualaikum, selamat pagi. Halo Mas Kem. Gimana kabarnya? Alhamdulillah tahun pertama harus gacor. Mantap. Oh, benar Mbak Tania. Oke. Wah Kang Kem, ini edisi pertama saya loh tampil di podcast Kicau Kenari Reborn. Kan ini kan udah pakai video, sebelumnya kita pakai audio. Jadi itu persiapan ekstra seperti harus dandan, setting tempat, setting percakapan gitu. Kayaknya ini resolusi 2026 untuk podcast Kicau iya. Kenari ya. Betul Mbak Tan. Jadi resolusi podcast Kicau Kenari Reborn ini mulai tahun ini kita buat tambah visual. Jadi tujuannya agar para sudah gembira bisa melihat secara langsung tampilan podcast Kicau Kenari Reborn. Harapannya masyarakat jadi lebih kenal, lebih dekat lagi dengan BPS Kota Blitar, lebih paham apa yang dikerjakan oleh teman-teman BPS Kota Blitar dan juga apa yang dihasilkan oleh BPS. Salah satunya yang dihasilkan oleh BPS itu adalah publikasi seperti yang akan kita bahas di tema kita hari ini, yaitu publikasi punya cerita. Yeay. Nah, sekarang giliran Mbak Tania nih yang menceritakan kepada saudara gembira apa sih artinya dari publikasi punya cerita ini. Siap Kang Kem. Jadi publikasi BPS itu tidak hanya berisi angka, tidak hanya berisi tabel, tidak hanya berisi grafik, tapi juga ada cerita di balik angka itu. Jadi dan cerita itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Kang Kem. Lebih bermakna Ya, pastinya betul. ya. Jadi ada ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah. Dan seperti misalnya terkait inflasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan lain sebagainya, yang itu bisa menjadi rujukan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Dan tentu saja Kang Kem, publikasi itu disusun secara akurat sesuai dengan data-data yang dihasilkan oleh BPS, kemudian berdasarkan metodologi dan tentu saja resmi dari BPS. Nah, situ teman-teman sudah gembira. Jadi kuncinya itu ada 3, yaitu metodologi yang jelas, data yang akurat, dan yang terakhir tentu resmi dari BPS. Sip. Nah, setelah tahu kuncinya, kayaknya teman-teman saudara gembira sama nih dengan apa yang saya rasakan. Pasti ingin tahu nih publikasi yang masih hangat dari BPS. Mungkin Mbak Tania nanti bisa menjelaskan publikasi yang masih hangat dari BPS, khususnya dari BPS Kota Blitar. Monggo Mbak Tania. Siap Kang Kem. Publikasi anget kayak makanan aja ya Kang Kem. Iya, kita senangnya tuh yang hangat-hangat nih. Gitu ya. Tapi sebelum saya sampaikan lebih lanjut, saya mau tanya nih sama Mas Iya. Kang Kem. Kira-kira sejauh ini Kang Kem udah pernah akses publikasi lewat website BPS nggak sih? Pernah dong, Wih, penting itu. keren dong. Dan juga gampang loh ngaksesnya. Gimana Mas Kem? Gitu Mbak Tania reviewnya. Sip. Jadi Kang Kem, bulan Desember kemarin Hmm. BPS Kota Blitar itu telah merilis sebanyak 7 publikasi. Wow, 7. Serius iya nih? dong. Gak hanya itu Kang Kem, masih ada 3 BRS lagi. Tambah 3 lagi. Gimana? Ada lagi nggak tuh? Gacor tuh Kak. Gacor banget pastinya. Kita kasih plus dong untuk teman-teman BPS Kota Blitar. Yeay. Nah, sekarang omong-omong tentang publikasi, tadi kan katanya ada 7 nih.
kita ulas ke Mbak Tania. Mungkin bisa lebih menjelaskan spill ke kita nih. Oke, Apa oke, saja Kang. publikasinya. Jadi 7 publikasi itu ya Sobat Data. Pertama, publikasi Betul. potensi desa Kota Blitar. Potensi desa Kota Blitar. Yang kedua, publikasi indikator kesejahteraan rakyat. Publikasi indikator kesejahteraan. Saya tahu nih, disingkat Inkesra. Yang ketiga, Tiga. publikasi statistik daerah. Statistik daerah. Itu biasa disingkat atau disebut sebagai Statda. Stada, teman-teman Soda Gembira. Terus yang keempat, publikasi direktori industri manufaktur. Direktori Industri Manufaktur. Oke. Terus yang kelima, publikasi statistik pendidikan. Publikasi statistik pendidikan. Yang keenam ya Kang ya. Keenam. Publikasi data strategis. Publikasi data strategis. Terus satu lagi, Kurang satu nih. apa ya Kang ya? Kurang satu ya? Kok saya lupa? Yang ketujuh apa nih publikasinya teman-teman Soda Gembira? Gimana Mbak? Apa ya? Baru inget kan? Apa tuh Mbak? Publikasi analisis isu terkini. Wah, kayaknya asing nih. Iya, itu memang baru pertama itu kan. Oh, 2025 baru kemarin. Ryan nih kayaknya Iya, di betul. tahun ini. Kok bisa lupa ya Kang? Iya. Gara-gara Soda Gembira nih kayaknya yang di sini kurang banyak. Iya. Apa nih yang Oke. kurang banyak? Nah, setelah kita tahu 7 publikasi yang masih hangat nih, kita pengen tahu juga yang BRS. Ada 3 Oke, tadi. Mungkin Mbak iya, Tania iya. bisa jelaskan nih ke Oke, Soda siap. Gembira. Oke Kang Kem, BRS ya? BRS, yang 3 tadi. Ngomong-ngomong Kang Kem, udah tahu belum singkatannya BRS itu apa? BRS, Berita Resmi Statistik. Nah, tahu aku. Iya. Jadi 3 BRS tadi Kang Kem ya. Yang pertama adalah BRS Keadaan Ketenaga BRS Kerjaan Ketenaga- Kota Blitar Kerjaan Kota 2025. Blitar. Yang kedua BRS Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Kota Blitar 2025. Dua. Dan yang ketiga adalah BRS Pariwisata yang dibuat atau disusun itu setiap bulan Kang. Nah, berdasarkan indikator tingkat hunian kamar hotel. Publikasinya tadi apakah Mbak tersedia di BPS Kota Blitar Mbak dalam bentuk buku? Dan mungkin bisa dipinjamkan ke saya atau teman-teman Soda Gembira kepada masyarakat yang memerlukan untuk skripsi mungkin atau untuk penelitian mungkin. Wah, kalau dalam bentuk buku itu nanti bawanya di tes berat Kang. Oh iya ya, nanti kalau butuh cuma data satu tuh ya, kalau udah banyak segini wah. butuh data kontinu tahun Bisa. 2021, 22, 23, 24, 25 iya. gini bukunya Iya. nanti ya. Ya. Belum lagi kalau nanti pas hujan, kehujanan. Oh iya. Terus misalnya hilang gitu Kang. Emang mau ganti Kang? Biar diganti kameramen tuh. Senyum-senyum dia. Iya, jadi semua publikasi BPS itu tersedia dalam website. Ya. Khususnya kalau untuk Kota Blitar ya di website BPS Kota Blitar. Udah tahu belum Kang? Alamatnya Belum sih, ada Mbak. di sini. Di mana nih? Oh, di sini ya. Saya lihat website dulu nih. BPS Kota Tuh, Blitar. di sini teman-teman Soda Gembira kalau Oke, yang mau ngakses jangan nih. lupa nanti klik menu produk, kemudian pilih publikasi. Gitu. Siap, terima Tania. Tuh Soda Gembira, gampang banget kok kalau ingin tahu lebih dalam tentang publikasi BPS, tinggal kunjungi ke websitenya tadi dan bisa langsung diunduh loh. Ngomong-ngomong gratis nggak Mbak? Ya, gratis dong Kang. Wah, mantap nih kalau gratis. Iya. Semuanya bisa langsung akses nih di websitenya. Betul. Tinggal baca, manfaatkan, dan dipahami. Oke. Nah, sekarang Mbak Tania, mungkin bisa di-spill ke teman-teman Soda Gembira yang penasaran tentang isi publikasinya dari yang 7 tadi nih. Oke. Ya karena tadi 7 Kang ya banyak gitu. Jadi saya kayaknya hanya skill 4 doang Oh ya, ya, Kang, nanti yang lain bisa akses sendiri ya di Oke. websitenya. 4 tadi itu adalah produk dari tim Nerwilis. Kang. Nerwilis, Ya. ah. Jadi yang pertama adalah publikasi indikator kesejahteraan rakyat. Indikator kesejahteraan Kemudian rakyat. yang kedua Ah. publikasi data strategis. Publikasi Yang data ketiga strategis. itu publikasi analisis isu terkini. Oh, yang baru tadi yang ya. baru. Dan yang terakhir adalah publikasi statistik daerah. Statistik daerah. Ya, Oke. dan semua data itu tersedia di tahun 2025 loh Kang. Jadi anget ya. Iya, jadi nggak basi banget kan. Ah. Jadi 2025 keluarnya ya 2025 gitu. Bener-bener masih anget tuh teman-teman Soda Gembira. Yes. Oke.
Ya karena tadi 7 Kang ya banyak gitu. Jadi saya kayaknya hanya spill 4 doang. Oh ya, nanti yang lain bisa akses sendiri ya di websitenya. 4 tadi itu adalah produk dari tim Nerwilis. Nerwilis. Ya. Jadi yang pertama adalah publikasi indikator kesejahteraan rakyat. Indikator kesejahteraan Kemudian rakyat. Yang kedua publikasi data strategis. Publikasi yang data ketiga strategis. itu publikasi analisis isu terkini. Oh yang baru tadi ya. Dan yang terakhir adalah publikasi statistik daerah. Statistik daerah. Ya, Oke. Dan, semua data itu tersedia di tahun 2025 loh Kang. Jadi anget ya. Iya, jadi nggak basi banget kan. Jadi 2025 keluarnya ya 2025 gitu. Bener-bener masih anget tuh teman-teman sudah gembira. Yes. Nah, semua publikasi itu bisa jadi bahan obrolan para pemangku kepentingan ya, para pemangku kebijakan tentunya. Karena dalam publikasi tersebut tidak hanya berisi angka-angka, tapi juga ada narasi, ada makna di balik angka tersebut. Sehingga para pembaca itu lebih paham, lebih tahu maknanya, tidak hanya angka-angka saja gitu ya. Kemudian dari sisi tampilan ya Kang, itu juga kita sudah melakukan perubahan desain atau tampilannya itu sudah lebih oke Kang. Jadi nggak hanya publikasi enggak ya, jadi backgroundnya biasanya kan publikasi backgroundnya kan putih gitu ya Kang ya. Nah itu ada fotonya, ada gambarnya, jadi orang lihat pertama lebih berwarna, lebih bermakna ya, lebih eye catching gitu ya Kang ya. Eye catching. Iya. Jadi pembaca itu bisa memahami publikasi itu secara utuh gitu ya, dan tahu dampaknya apa, kenapa kok bisa begitu, dan dampaknya apa untuk masyarakat kita gitu ya. Misalnya di publikasi statistik daerah ya Kang ya. Ini Kang Kem kalau kebayang statistik daerah itu apa? Kalau saya sih yang pasti angka, tabel, grafik, dan untuk bacanya setelah ngopi kayaknya ya. Gitu ngopi ya, dulu lah baru baca nah, gitu. Kan gitu kan kalau orang dengar publikasinya BPS kan isinya mesti kalau udah statistik ya kan itu mesti taunya angka, tabel, grafik gitu ya Kang ya. Padahal itu sebenarnya ya ada sih Kang di publikasinya BPS itu juga ada yang modelnya kayak gitu. Jadi lebih banyak isinya tentang angka, angka, grafik, tabel. Ada ulasan tuh ringkasan cuma sedikit di bagian awal. Tapi itu publikasi daerah dalam angka Kang. Oh yang bukunya ya, yang dulu tebel, itu ya, bukunya tebal segini teman-teman dulu. Itu. Nah kalau publikasi statistik daerah. Ini publikasinya lebih ringkas tapi mencakup banyak sektor gitu ya, banyak terkait kondisi sosial, ekonomi, kemudian pembangunan daerah, perekonomian, pola konsumsi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau orang mau ngebaca, mau tahu kondisi suatu daerah, itu tinggal baca buku itu tanpa harus baca publikasi yang tebel gitu, itu sudah tahu kondisi suatu daerah. Ibaratnya kayak rapot ya, posisinya rapat suatu daerah gitu ya modelnya. Jadi statistik daerah itu kayak semacam rapot daerah. Kalau kita dulu tuh dapat rapot, ya Kang ya, dapat nilai jelek itu kita dimarahin nggak sama orang tua? Saya umpetin biasanya. Biar nggak dimarahin. Dapat nilai jelek saya langsung ngumpet juga ke kamar gitu. Sama kalau gitu. Oke, itu tadi tentang publikasi statistik daerah ya Kang ya. Nah, yang kedua ini tentang publikasi indikator kesejahteraan rakyat atau tadi Inkesra. Ya, Inkesra 2025. Nah, itu Kang Kem kalau dengar kata kesejahteraan itu apa yang kebayang? Nomor 1 pasti si dompet dong. Nomor 2 saldo. Aman nggak? Yang ketiga tanggal tua harus tetap aman dong. Gitu ya Kang ya. Jadi kesejahteraan itu identik sama isi dompet. Gitu ya. Nah padahal nih Kang, kalau menurut BPS kesejahteraan itu tidak cuma dilihat dari isi dompet. Ada yang lainnya juga yang kalau dilihat dari isi dompet, dompet saya kadang tebel, kadang nanti sejahtera, kadang krisis moneter, bahkan bisa jadi kanker dong Kang. Jadi kesejahteraan itu tidak hanya diukur dari pendapatan atau dari sisi uang, kepemilikan uang gitu ya Kang ya. Tapi lebih luas Kang, kesejahteraan itu lebih luas. Contohnya di bab pendidikan ya Kang ya. Nah, kalau di bab pendidikan itu kita bicara terkait tingkat pendidikan masyarakat, kemudian ada rata-rata lama sekolah dan akses terhadap pendidikan. Nah selanjutnya terkait kesehatan kan. Ya. Kalau kesehatan ini indikatornya seperti angka harapan hidup. Angka harapan hidup. Ya, kemudian
akses layanan kesehatan, Akses layanan kesehatan, kemudian kondisi kesehatan masyarakat, kondisi secara kesehatan umum. masyarakat. Jadi lengkap Kang, tidak hanya soal punya uang, tapi juga kualitas hidup gitu. Kalau kita punya pendapatan banyak ya, uang banyak, tapi kalau sakit-sakitan gimana dong? Kesejahteraannya jadi dipertanyakan kan ya? Betul juga. Gitu, ya, jadi tidak hanya soal uang gitu, tapi juga terkait kualitas hidup. Kalau harapan hidup naik, artinya kualitas hidup juga semakin membaik. Jadi tidak hanya panjang umur, tapi juga kesehatannya. sehat. Ini nih yang sering jadi pertanyaan, pekerjaan ada, tapi sejahtera enggak ya? Belum tentu. Kira-kira termasuk kanker nggak itu? Semoga saja tidak tentunya, dan semoga saja Sudah Gembira juga bukan bagian dari itu. Oke, jadi terkait bab topik tentang ketenagakerjaan ini, indikator yang dibahas adalah tingkat partisipasi angkatan kerja kan, ya, atau yang disingkat TPAK. Kemudian yang kedua adalah terkait TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Ya, kemudian status pekerjaan, kemudian tenaga kerja terserap pada lapangan usaha, kemudian di sektor mana. Jadi ini juga penting kan, supaya kita bisa tahu bahwa masyarakat kita itu lebih banyak kerjanya itu di sektor formal, ya, yang lebih banyak tanggung risiko atau lebih banyak ke sektor-sektor yang produktif, ya, seperti karyawan, terus ada lagi bahasan terkait pola konsumsi Mas. Nah ini juga menarik, dari pola konsumsi kita bisa mengetahui apakah masyarakat kita itu dan pokok ya, Kayak makan ya gitu ya. makan gitu, atau lebih banyak bergeser ke kebutuhan makanan gitu ya. Jadi masyarakat tidak lagi memikirkan makan apa hari ini, tapi juga memikirkan terkait pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan juga memikirkan terkait hiburan. Cuman gini loh Kang, Ya. masa nggak pernah hiburan sih? Menurut teman-teman Sudah Gembira, hiburan itu penting nggak sih? Penting dong. Penting ya. Ya dong. Bukan cuma soal kerja, tapi healing itu juga penting. Seperti saya contohnya nih, meski kadang healingnya cuma rebahan saja. Jadi Sobat Gembira, kesejahteraan menurut BPS itu luas banget ya, tidak hanya dari satu indikator tapi di publikasi ini disajikan banyak sekali contoh yang dilakukan ya secara resmi, data-data yang diolah bisa menggambarkan kondisi masyarakat kita, karena kesejahteraan itu tidak hanya diukur berdasarkan perasaan tapi diukur dengan Data data. bisa itu pakai perasaan. Selanjutnya nih kan, untuk publikasi yang terakhir adalah publikasi analisis isu terkini. Yang dirayakan tahun Ya, kemarin ya 2025 ya. Yang 2025 kemarin itu adalah pertama. Nanti akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya dengan tema yang berbeda-beda. Kalau yang kemarin itu judulnya terkait pengembangan UMKM sebagai penggerak pariwisata untuk Kota Blitar SAE. Jadi kalau rangkaian mendengar Kota Blitar atau Blitar itu yang dibayangkan apa? Kota Blitar di pikiran pertama saya yang jelas ya MBK, Makam Bung Karno. Apa lagi kan? Yang kedua isi perut dong, betul. Kuliner Kuliner, terus ada wisata sejarah kayak Istana Gebang, terus makam Arya Blitar, Batu Blitar itu wisata. Dan juga oleh-oleh khas Blitar tentunya, kayak Pak Gambir, Blimbing dan lain-lainnya. itu pasti banyak dong Kang ya di sekitar kawasan wisata Wisata. seperti itu. Nah itulah Kang yang kelihatan banget dari UMKM kita. Jadi UMKM itu dekat sekali dengan tempat pariwisata. Pariwisata tidak bisa jalan sendiri tanpa ada UMKM gitu ya. Jadi UMKM itu lebih banyak di tempat-tempat seperti kawasan wisata gitu. Jadi itu potensi besar yang dimiliki oleh Kota Blitar, Sobat Gembira. Dan peluang besar itu sebenarnya tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, tapi juga itu bisa menambah ikon khususnya untuk Kota Blitar, dan bisa juga untuk penggerak ya Ekonomi. UMKM, ya, penggerak ekonomi. Namun di sisi lain ada tantangan nih kan,
Apa tuh Mbak tantangannya Mbak? Kalau UMKM tuh biasanya tantangannya itu sekitaran ini ya, pemasaran. Pemasaran tuh biasanya mereka pemanfaatan digital gitu ya. Kemudian terkait pengemasan ya. Jadi ada Gimana tuh, pemanasan? ada tuh produk-produk wisata kita ya dari UMKM kita itu yang dirasa kemasannya tuh menarik pas. Padahal isinya sudah bagus tuh ya. Iya, jadi apa namanya itu butuh inovasi ya kan ya, inovasi strategi bagaimana para UMKM kita itu bisa lebih Catching ya. catchingnya. Jadi orang kalau melihat itu wah ini asli ini Kota Blitar nih. Dan tentu saja itu butuh peran dari pemerintah dan kita untuk mensupport para UMKM kita tidak hanya sekedar dari sisi mungkin ya pemasaran tapi juga mungkin dari permodalannya juga. Jadi UMKM itu bukan hanya sekedar usaha kecil kan, tapi dia juga sebagai penggerak ekonomi dan penggerak pariwisata juga khususnya di Kota Blitar. Dan ada lagi nih Kang, kalau misalnya mau lebih meningkatkan UMKM ya, bisa juga pemerintah daerah itu mengintegrasikan ya dengan event-event yang ada di Kota Blitar. Kan banyak tuh ya Ya. event-event. Saya tahu tuh kayak pasar jadul. Ya, pasar jadul, Blitar Terus Jadul. band karnival. Itu kan identik ya dengan Kota Blitar sudah khas gitu, dan di situ UMKM bisa apa namanya melakukan promosi ya, bisa dijadikan sebagai media panggung Mengembangkan ya promosi yang lebih banyak lagi. Tiga. Dan publikasi analisis terkini ini akan membantu pemerintah dalam membahas terkait tantangan-tantangan yang ada gitu ya. Buat Sobat Gembira yang ingin mendapatkan kajian lebih lengkap ya, bisa diunduh di website BPS Kota Di Blitar. sini Pak ya. Dan tentu saja saudara itu tidak hanya butuh semangat, tapi juga butuh data yang akurat kan Ken. Mantap. Ya, Tania luar biasa sekali nih semangatnya dari Mbak Tania. Kita kasih plus dulu untuk Mbak Tania. Yeay. Sampai jatuh loh. Saking antusiasnya. Jadi nggak terasa ya, sudah di penghujung acara kita. Terima kasih Mbak Tania atas kedatangannya di podcast kita Kenari Ribbon. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan ilmunya bermanfaat bagi kami, bagi saudara gembira semuanya, dan harapan kami semoga ke depan kita masih dapat berjumpa di episode-episode mendatang. Semoga senantiasa ditambahkan rezekinya untuk Mbak Tania, juga untuk teman-teman saudara gembira dimanapun Anda berada. Amin. Dan satu lagi, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih teman-teman. Sebagai penutup, jika Julius Caesar punya Vini Vidi Vici, kita juga punya Mbak Tan. Apa tuh? Wani Wedi Weci. Artinya Bagi yang penasaran, ikuti terus podcast Kicau Kenari Ribbon episode selanjutnya. Dadah!